Afwan, Ustaz tolong ceritakan bagaimana antum dari seorang titik-titik hingga berhijrah ke manhaj salaf. Hadirin sekalian, saya dulu itu sejak kelas 2 SMA sudah mendakwahkan ya aneh-aneh itu. Dari mulai tahlilan, wal yaslamatan, wal yasinan, wal macam-macam ya. Bahkan saya sejak umur sanawiyah kelas 2 itu sudah hafal berjanji tiba sama manaqib. Karena dulu saya diancam mbah saya, kalau kamu nggak hafal berjanji nggak iso dadi kiai. Itu padahal saya itu pengen jadi kiai dulu itu ya. Akhirnya saya hafal ya, berusaha untuk mati-matian hafal. Alhamdulillah sekarang nggak apa ya, tapi ingat dikit-dikit. Biasanya kalau malam Jumat Legi itu ya, itu kan aksen tibaan ya. Yabtadi'ul imla bismiddatil aliyah mustadiran faydhal barakati ma ananahu wa awla. Allah 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 Allah, itu kan gitu biasanya jawabannya. Itu banyak baitnya. Terus qiyam, salli ala Muhammad, salli alaihi ya Nabi, salam alaika. Itu udah seneng itu. Biasanya kalau sudah qiyam, biasanya sebentar lagi selesai, biasanya berkati keluar itu. Seneng itu berkat. Namanya berkat, seamrek-amrek nggak kuat ngangkat itu kan gitu. Asyraqal, ini makanya kata orang Jawa serakalan, karena ada kalimat asyraqal. Ayo serakalan, serakalan itu maksudnya berdiri sambil membaca asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru, itu ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, terus kemudian kalau manaqib itu rata-rata dikatamkan 41 kali dengan 41 orang. Yang masak itu nggak boleh haid, nggak boleh nipas, harus pakai putih semua itu mas yang masak. Terus dulu kuntulan juga, saya sama bapak saya itu saingan kuntulan itu yang begini gitu kan gitu, sampai terbangan karena terbang gitu. Jadi dulu akhirnya saya juga termasuk dulu suka nantang debat, sering saya tantangin karena mengharamkan tahlilan, udah, dan rata-rata kalah semua. Karena apa? Saya ada pinter ngeyel dulu, karena yang pinter ngeyel yang menang dulu itu. Nah, akhirnya saya dipondokkan orang tua ya, dengan harapan saya jadi kiai, saya jadi tokoh ya agama ke pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Kenapa milih sono? Karena yang mendirikan tokoh NU yaitu Abdul Wahab Hasbullah. Itu Abdul Wahab pendirinya. Sebetulnya beliau juga yang mendirikan NU, cuman Ki Hasyim Asy'ari itu hanya dijadikan justice tok. Karena tokoh besar akhirnya dibuat untuk penguat. Pak Yai saya jadikan ketua majelis syuronya, saya tanfidiyahnya Kiai. Pokoknya yang uplek teknis saya. Namanya ketua tanfid. Tanfid itu pelaksanaan. Majelis syuro itu untuk tingkat tingginya. Nah, akhirnya saya belajar dengan beberapa kiai, dan saya itu karena ada sudah stigma mitos, siapa yang paling sering salaman kiai sama sering minum bekasnya kiai, insya Allah jadi kiai. Aneh itu paling rajin minum bekasnya kiai. Pokoknya kiai habis ngaji itu saya yang pertama kali jeruntul duluan, ambil ini ya, langsung saya minum, masya Allah. Sampai ada kiai saya yang tangannya infeksi karena sering dicium, infeksi karena sering dicium ribuan santri, ya sing umbelen sing macam-macam.
Ya, itu. Dan nyiumnya begini Pak, bolak-balik tuh. Terus kemudian karena saya itu apa ya, sama Kiai itu setengah kultus ya, pokoknya sama Kiai itu pengen deket, pengen ini, pokoknya menyanjung, mengagungkan. Jadi setiap saya pulang pergi rumah itu selalu saya bawakan oleh-oleh rokok. Jadi Kiai itu salam tempel rokok, satu 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 satu. Kalau jarum super itu seneng. Biasanya kalau nggak ada bentul, itu bentul. Dulu itu sing rokok kretek apa? Apa? Iya bentul merah ya. Apa? Gudang garam merah ya itu paling enggak itu ya. Tuh. Nanti itu namanya sowan. Sowan itu habis liburan datang pamit lagi ingin belajar. Kompleknya pondok saya namanya Komplek Sunan Giri. Dulu nyampur Lamongan, Gresik ngumpul, sampai sekarang toko saya beri nama Toko Sunan Giri di depan pondok saya. Ya, Toko Sunan Giri. Ya. Nah, hadirin sekalian, setelahnya setelah itu saya kelas 3. Pada saat saya kelas 3, saya punya guru, Masya Allah. Guru bahasa Arab. Saya ketika itu memang sudah putus untuk menerus sekolah lagi. Ya kira-kira saya kayaknya udah nggak nerus karena nggak punya dana macam-macam. Akhirnya ada namanya Ustadz namanya Mas'ud. Itu saya tanya, Pak Ustadz, kalau saya belajar lagi yang gratis kemana? Gitu. Akhirnya dia cerita, oh di Jakarta ada sekolah namanya Libya. Udah di sono saya itu sekolah kemarin itu bahasa Arabnya bagus, udah gitu dikasih duit deh, wah seneng saya. Udah akhirnya saya penasaran, cari info yang namanya Libya, dicari dari pondok seperti itu pasti ngeblank. Ya kalau pondok-pondok yang seperti ini gampang. Gimana caranya untuk dapat informasi ini? Nah, si Ustadz ini saya kejar terus, bilang katanya di sana ada sudah yang lulusan tamak beras itu sekolah ke sana. Akhirnya saya cari ketemu. Alhamdulillah mulai di sana belajar, ya diterima, dan ketika itu saya masih ngerokok. Sampai saya melihat pengumuman penerimaan itu sambil ngerokok di papan itu. Saya ditegur sama yang sudah tingkat tinggi syariah. Ente mau masuk Libya ngerokok? Cuek aja saya. Ente tahu apa loh ibarat gitu kan. Udah saya singkat. Karena saya meyakini rokok itu halal. Ya. Akhirnya saya mulai belajar. Saya mendapatkan keanehan yang ditakutkan oleh para kiai sudah mulai nampak. Hati-hati tapi kalau ke sana, karena sebelum saya sekolah pun datang ke kiai semua, saya pamitin, saya sowanin ya. Pak Yai saya mau nerus ke Jakarta begini-begini, wis hati-hati, jikiin duite bahasa Arabe, ojo akidahe, bahaya ya. Itu pesennya. Karena begini. Apalagi di dalam buku itu ada 3 aliran sesat yang harus diwaspadai dan tokohnya. Khawarij tokohnya Ibnu Taimiyah, Rafidhah tokohnya Ibnu Qayyim, Wahabi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sing rodok cocok yang terakhir itu loh. Itu. Akhirnya setelah itu kok begini, hampa rasanya. Perang batin Pak. Yang dulu begini, yang dulu terus. Tapi saya nggak mau terpaku pada yang dulu. Akhirnya saya paling sering debat di sekolah. Guru mengajar akidah paling hafal saya. Sebelum selesai pengajaran sudah ditebak dulu. Paling yang nanya Zainal Abidin ini nanti. Gitu. Sudah ditebak duluan. Gitu. Dan pernah saya itu dikeluarin dari kelas. Ngeyel. Jadi eyelan dulu masih ada. Kan di salah satu dosen mengatakan, makanan selamatan itu haram. Syekh, makanan selamatan itu apa? Beras kan?
buah-buahan, daging sapi, daging kambing. Haramnya dari mana? Anaknya ya. Ada nggak dalil haramnya daging babi? Ada nggak dalilnya haramnya buah-buahan? Kayaknya dia nggak jawab dulu, saya disuruh keluar. Ya, terus saya nggak patah arang sampai akhirnya masuk takmili, masuk syariah. Terus kemudian ada daurah-daurah dari Saudi, saya ikutin terus. Ya, penyempurnaan demi penyempurnaan. Daurah pertama saya isbal, Pak, ditegur, ente isbal finnar ini. Waduh, dinerakain saya. Masya Allah, ini belum apa-apa neraka itu. Udah akhirnya anak dialog kalah. Dalil-dalilnya ini, akhirnya mikir jangan-jangan bener ini. Akhirnya saya coba untuk kaji terus. Iya ya, Rasulullah mengatakan benar, tapi kiai saya dulu kenapa isbal semua? Nggak isbalnya cuma sarungan. Kalau sarungan nggak isbal mereka, pada cingkrang memang. Semua kiai kalau sarungan sunnah semua, iya cingkrang. Kalau ini yang pakai celana itu yang repot, ya. Tuh. Walhasil materi demi materi pengamalan, apalagi ketika kos, saya tiap hari dialog sama kakak kelas saya tentang tahlilan, yasinan, selamatan, tiap hari dijelek-jelekin, mangkel saya terus terang, Pak. Dan saya ya wajar, ya saya wajar aja kalau ada teman-teman sekarang seperti itu, ya nggak jauh-jauh seperti saya. Saya itu seperti ini kan di Libya aja 7 tahun, Pak. Itu tiap hari. Bagaimana yang nggak sama sekali? Yang ngaji cuma sebulan sekali. Ya butuh 50 tahun. Itu baru ngeh tahlilan nggak boleh, itu kan? Akhirnya kok seperti ini ya yang benar. Alhamdulillah. Cuman Pak, yang tidak diketahui siapapun, saya harus keluar dari dunia perdukunan. Selama 3 tahun saya perang dunia lain. Maaf, dunia lain itu saya kalau tidur nggak pernah bisa les, tapi nggak pernah melek, selalu ada aja. Itu sampai 3 tahun ngeluarin ini, ruqyah ini, tapi nggak pernah ada orang yang tahu, ya. Dan si orang dekat pun termasuk orang tua saya, ya. Karena dulu saya mulai merdukun itu kelas 2 SMA. Karena dukun itu menjadi alat bagus untuk dakwah sambil dukun gitu loh, Pak. Itu kan kayak wali songo, jadi kan hebat gitu loh. Kan sambil dakwah bisa ngobatin orang, megang tok aja ngelune hilang, itu kan gitu. Masya Allah, seneng orang. Akhirnya hilang lepas, saya mendapatkan panggilan untuk melanjutkan sambil dakwah ke Riyadh, katanya bisa ketemu Syekh bin Bas. Saya membayangi Syekh bin Bas itu kayak apa, ya. Ya Allah, nanti bisa ngaji enggak itu. Akhirnya bulan pertama, kedua mulai bisa ketemu ngaji di rumahnya. Ya, Masya Allah, ternyata tidak saya bayangkan. Tak kira wonge gede, terus gagah, susah untuk ditemui dan menjaga jarak. Ternyata Masya Allah di rumahnya, ya beliau dalam keadaan buta. Saya lihat subhanallah sorbannya sudah sangat jelek, ya. Bajunya pun sangat sederhana. Dan yang lebih membuat kita tertarik, ya Allah ini benar-benar ulama nih, makan bareng sama kita. Jadi yang ngasih makan beliau, ya gelar gitu. Di ngaji itu ada 2 term, ya. Habis sholat Jumat beliau dengar khutbah dulu, khutbah rekaman, terus kemudian ngaji. Setelah ngaji sholat asar, habis itu makan. Habis sholat asar ngaji lagi sampai menjelang maghrib. Terus begitu di rumah. Nah, makan sama kita, ya, cuci tangan di tempat bareng-bareng, ya. Dan tidak pernah ada wah ini orang Indonesia, ini orang enggak.
Syekh, saya pamit Syekh, mau belajar di antum, mohon izin. Oh ya, fadhol, silakan. Ini tempat pelajaran, ini belajar siapa aja, bukan hanya untuk orang Arab, silakan. Saya dari Indonesia Syekh, insya Allah bisa menimba ilmu di sini. Alhamdulillah, kajian pada saat itu adalah kajian tafsir dan tepatnya adalah Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Ya, tafsirnya sampai sekarang ada karena saya beli untuk kajian itu. Pertemuan demi pertemuan, inilah sejatinya ulama. Inilah sosok karismatik. Dan subhanallah Pak, yang ngaji itu subhanallah, pejabat-pejabat, eselon, ya, kadang-kadang menteri ada yang datang, ya. Kadang-kadang ulama-ulama juga besar datang. Dan yang lebih ajaib lagi, semua kelompok, mau ikhwani, mau Hizbut Tahrir, mau ini, ngaji semua. Dan anehnya, kalau sekarang Syekh ditanya tentang bagaimana Syekh Ikhwanul Muslimin, dijawab apa adanya, nggak ada yang tersinggung itu ikhwan. Yang muyul kepada ini, bahkan ada tablighi juga datang. Semua Syekh Abdul Aziz menjelaskan sesuai dengan qala Allah qala Rasul. Nah, hadirin sekalian, beliau sosok yang masya Allah, kedermawanannya. Pernah ketika saya di majelis, ada orang Badui Pak. Badui kan nggak tahu unggah-ungguh nih wong Jawa itu. Ya seperti zaman Rasul aja, Rasul lagi khutbah di stop kok. Ya Rasulullah stop, tolong berdoa supaya hujan turun. No, Rasulullah di stop. Habis itu hujan seminggu kan. Jumat depannya datang lagi, Rasulullah sebentar jangan khutbah dulu. Ini lebih parah dari kemarin. Hewan-hewan hanyut, semua rumah hancur karena banjir. Tolong ya Rasulullah, doa kepada Allah, sedang-sedang aja hujannya. Lah itu kalau nggak Badui nggak berani Pak, nggak berani. Abu Bakar coba nyetop Rasulullah, nggak berani. Nah ini sama. Syekh, afwan Syekh, ana punya hutang 150.000 rial, bukan rupiah loh Mas, ya rial. Saya punya konflik, saya punya masalah sama keluarga saya. Saya kalau tidak bayar ini Syekh, masuk penjara. Gini aja, kamu sama keluarga kamu datang semua, 150.000 nanti saya yang nanggung. Masya Allah, subhanallah Pak. Makanya beliau ketika saat menjadi rektor Jami'ah Islamiyah, ya, dia rektor yang kedua, karena yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh. Pegawai yang paling banyak utangnya adalah Syekh bin Bas, disinyalir. Bukan untuk foya-foya itu, masih bahkan ikhwan, ketika saat saya bermajlis itu banyak yang dari Prancis, yang dari Amerika di bawah tanggungannya Syekh. Okay? Ada yang dikasih 3.000, ada yang dikasih 2.000, ada yang dikasih 1.500 untuk kehidupannya karena nggak sekolah, nggak dapat mukafaah. Seperti itu. Dengan demikian sosok ulama yang betul-betul kita bisa jiwain, kita bisa keruk hikmahnya menjadi simpanan kita semua adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena itu tidaklah salah berlebihan kalau orang Saudi semua rakyat ketika saat wafat hadir 1 juta lebih orang untuk menyolatinya. Dan tidak salah juga, tidak berlebihan kalau memberikan titel Al-Walid, Samahatul Walid, yang terhormat bapak kita semua, bapak bangsa, bapak umat. Inilah sosok sedikit yang beliau juga hafal, ya, Al-Quran otomatis, dan beberapa kitab sittah beliau hafal, yang itu semuanya sudah masyhur di kalangan para ulama yang lainnya. Dan beliau adalah ulama yang sangat lapang dada terhadap khilafiyah, sangat berani untuk mengakui kesalahan. Coba bayangkan Pak, ada orang yang mencaci maki Syekh Abdul Aziz bin Baz, didengar oleh beliau. Ketika sakit parah dikunjungin,
dikunjungin. Mencaci makinya apa? Apaan? Syekh besar, kitabnya kecil-kecil. Kitabnya Syekh bin Bas itu nggak ada yang besar, kitabnya kecil-kecil. Apa jawaban beliau ketika kunjungan? Fulan, kamu saya dengar katanya mengatakan begini begitu, apa betul? Masya Allah. Klarifikasi juga, nggak nuduh. Kemudian setelah itu, benar wahai Syekh, wahai fulan, ketahuilah ulama yang ngarang kitab gede-gede untuk thalabul ilmi itu sudah banyak. Yang orang-orang awam ini jarang saya tuliskan untuk mereka. Antum lihat kitabnya mereka semua orang awam. Al-kahana, sihir dan perdukunan kecil. 3 masalah sifat salat, toharoh, ini Masya Allah. Ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau pada tempat yang mulia. Dan itulah yang mengilhami keagamaan saya sedikit dan memberikan suatu pencerah dakwah saya. Walaupun saya tidak mengaku sama sekali murid, ya, sama sekali. Saya hanya pernah ketemu, dan pertemuan itu saya hanya berharap menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk saya, membela saya. Kalau murid, Masya Allah Pak, murid itu butuh ini. Tapi pernah ketemu sama beliau, sama Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga, Syekh Abdullah Ibn Jibrin. Cuman Syekh Utsaimin belum sempat ketika itu. Alhamdulillah masyayikh 3 ini yang banyak, terutama Syekh Abdul Aziz bin Baz, memberikan pengarahan sehingga saya semakin yakin terhadap manhaj yang mulia ini. Dan akhirnya saya lebih berani tegas untuk meninggalkan, bukan hanya saja meninggalkan, mengajak teman-teman. Bukan hanya itu aja, saya berusaha semaksimal mungkin menunjukkan taubat saya dengan menjelaskan tradisi-tradisi yang menyimpang, walaupun tantangannya berat sekali, ya. Saking beratnya kadang-kadang di karangan internal saja nggak setuju dengan cara-cara saya, tapi saya hanya bisa mengatakan ini bagian kecil taubat saya yang dulu saya ngajak, yang orang tua saya juga ngajak, ya. Ini bagian daripada taubat. Seperti Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dari Asy'ariyahnya, menjelaskan akidah Asy'ariyah, penyimpangan Asy'ariyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak, mudah-mudahan manfaat. Jadi 2,5 jam Pak, ya. Ini lebihnya antum yang nanggung, ya. Saya serahkan kepada pembagi acara. Kita tutup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha al ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.